Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul Fahmi dengan NIM 4152 011 0025. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang paket tracer di bab 3, tepatnya di subbab 3.5.5 tentang paket tracer investigate the TCP IP and OC models in action. Nah, di sini saya sudah mengunduh file yang akan saya bahas. Langsung saja kita buka. Nah, di sini ada beberapa deskripsi ya. Ada pertama di background atau latar belakangnya, ada juga instruksinya. Nah, yang pertama di latar belakangnya. Nah, pada task ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kita terhadap TCP/IP dan hubungannya dengan OSI models. Nah, berikutnya di instruksi di sini terdapat beberapa bagian. Yang pertama, part 1, examine HTTP web traffic. Jadi di sini dikasih penjelasan juga, in part 1 of this activity you will use packet tracer simulation mode to generate web traffic and examine HTTP. Nah, di sini di part 1 ini kita bakal dikasih simulasi dari packet tracer untuk menghasilkan traffic atau lalu lintas pada web dan mengamati atau memeriksa HTTP. Nah, berikutnya di step 1 atau step 1, switch from real time to simulation mode. In the lower right corner of the packet tracer interface are button that toggle between real time and simulation mode. Packet tracer always start in real time mode. Jadi pada dasarnya packet tracer itu selalu memulai tampilannya atau memulai aplikasinya dalam mode real time, in which networking protocol operate with realistic timings. However, a powerful feature of packet tracer allows the user to stop time by switching to simulation mode. In simulation mode, packet are displayed as animate envelopes. Time is event driven, and the user can stop through networking events. Nah, di sini ada beberapa petunjuk juga dan poin yang akan kita coba kerjakan. Yang pertama di poin A ada klik di simulation mode icon to switch from real time mode to simulation mode. Di sini kita diminta untuk mengklik atau menekan tombol simulation mode untuk menukar yang awalnya dari mode real time ke mode simulasi. Langsung saja. Nah, button ini atau tombol ini terletak di bagian ujung kanan bawah. Yang pada dasarnya kan kondisi awal tuh real time. Nah, sekarang kita coba klik atau coba kita tekan tombol simulasinya. Nah, sudah tampil seperti ini. Berikutnya di poin B, select HTTP from the event list filter atau pilih HTTP di bagian list filter eventnya. Nah, di sini ya. Nah, di sini ada beberapa opsi juga, ada opsi pertama dan opsi kedua. Nah, di opsi pertama disebutkan bahwa HTTP may already be the only visible event if necessary, jika dibutuhkan. Nah, secara default HTTP itu sudah tampil ya, kemungkinan sudah siap. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa keadaan defaultnya atau keadaan mulanya itu HTTP-nya sudah tampil. Nah, if necessary, jika dibutuhkan, klik the edit filters button at the bottom of the simulation panel to display the available visible event. Jika dibutuhkan, kita bisa menekan tombol edit filter untuk menampilkan bahwa visible event yang sudah tampil itu HTTP seperti itu. Toggle the show all or none checkbox and notice how to checkbox switch from the unchecked to checked or checked to unchecked, depending on the current state. Nah, di sini ada juga button atau tombol show all or none. Nah, di sini berfungsi untuk menampilkan semua atau tidak sama sekali event list filter yang ada. Nah, di poin kedua, klik the show all or none checkbox until all box are cleared. Sini kita diminta untuk menekan tombol show all atau none sampai semua kotaknya itu bersih atau hilang. Nah, langsung aja coba kita klik ya. Nah, di sini sudah terlihat ini ada tulisan none yang mana ini sudah tidak ada yang ditampilkan event listnya. Nah, berikutnya and then kemudian select HTTP from the mix tab of the edit filter window. Click the X in the upper right hand corner of the window to close the edit filter window. The visible event should now only display HTTP. Nah, di sini kita diminta untuk menselect HTTP dari tab mix. Sebelumnya kita juga udah mengklik
tombol edit filter window. Nah, kita coba langsung saja ya. Kita tekan tombol ini. Pastikan kita pindah ke tab ini, Miss. Nah, kita checklist HTTP-nya. Kemudian klik the X in the upper right hand corner. Kita coba klik sini untuk menutup window atau jendela yang aktif. Nah, sampai sini poin kedua di bagian B sudah kita kerjakan ya. Nah, berikutnya di step 2 atau step 2, generate web HTTP traffic. Hasilkan lalu lintas jaringan web. Nah, di sini ada beberapa penjelasan juga. Currently this simulation panel is empty. There are 5 columns listed across to the event list within the simulation panel. As traffic is generated, a stepped truck event appear in the list. Jadi pada bagian ini terdapat 5 kolom yang tampil di bagian event list di sini. Ya. Nah, langsung aja kita ke poin A. Klik web client in the far left pane. Kita coba klik di sini web client ya. Ini web client, ini web server. Kita langsung klik saja web client. Kemudian klik the desktop tab and click the web browser icon to open it. Langsung aja kita coba tekan tombol atau tab desktop, berikutnya ke web browser dan masukkan www.oc.local. Langsung aja kita klik go atau tekan tombol go. Nah, di bagian ini kita nggak usah panik, nggak usah nggak usah panik gitu karena ininya kosong. Langsung saja kita lihat di poin berikutnya. Di sini juga dijelasin, because time in simulation mode is event driven, you must use the capture or forward button to display network event. Jadi di sini kita diminta untuk menggunakan atau menekan tombol capture atau forward untuk menampilkan event jaringannya atau state dari jaringannya. Nah, langsung saja kita next ke poin D. Klik capture or forward 4 times. Tekan tombol capture atau forward sebanyak 4 kali. There should be 4 event in the event list. Seharusnya ada 4 event yang tampil di bagian event list ini. Langsung saja kita coba klik ya. Nah, ini terdapat di sini ya, terdapat di bagian bar yang berwarna biru ini. Sini juga ada jelasin, the capture forward button is located at the left hand side of the blue band that is below the topology window. Of the 3 button doors it is the one of the right. Nah, ini buttonnya. Nah, langsung saja kita coba klik button capture-nya sebanyak 4 kali. 1 2 3 4. Nah, ini sudah selesai ya. Nah, berikutnya ada perintah look at the web client web browser page. Did anything change? Coba lihat web browser dari web client. Apakah ada yang berubah? Coba kita lihat ya. Nah, ternyata ada yang berubah nih. Yang tadinya kan kosong, sekarang udah ada tulisan you have successfully accessed the home page for web server. Di sini sudah tampil ya. Berarti bagian ini sudah berhasil kita lakukan. Nah, berikutnya di step 3, explore the content of the HTTP packet atau eksplorasi konten yang ada di paket HTTP. Seperti itu kalau diterjemahkannya. Nah, di sini ada beberapa poin juga. Yang pertama, click the first colored square box under the event list type column. It may be necessary to expand the simulation panel or use the scroll bar directly below the event list. Coba kita klik kotak yang pertama. Nah, jika dibutuhkan, kita bisa mengexpand atau membuat panelnya itu lebih lebar lagi, atau kita juga bisa gunakan scroll bar. Nah, scroll bar itu yang ini. Tapi kita coba gunakan pakai kita expand lagi. Kita coba perluas area dari simulation panelnya. Nah, kita diminta untuk mengklik kotak yang pertama. Nah, kotak yang pertama ini. Kita klik. Nah, di sini ada penjelasan. The video information at device web client window display. In this window, there are only 2 tabs: OC model and outbound video details. Because this is the start of the transmission, as more events are examined, there will be 3 tabs displayed, adding a tab for inbound video details. When an event is the last event in the stream of traffic, only the OC model and inbound video details tab are displayed. Jadi pada bagian ini web client window display, pada tampilan web client
in this window there are only two tabs. Di sini ada 2 tab saja karena ini awal dari proses transmisi atau perpindahan jaringannya. As more event are examined, jika lebih banyak event yang diperiksa, ini kemungkinan bakal tambah lagi ya jadi 3 tab. Nah, dengan tambahan tabnya itu adalah inbound video details. Nah, begitu. Nah, terus di poin B-nya, ensure that the OC model tab is selected. Under the outliers column, klik layer 7. Nah, kita coba pastikan di bagian kolom outlier, coba kita klik layer 7. Klik layer 7. Nah, di sini dijelasin bahwa what information is listed in the numbers tab directly below in layer and outlier boxes for layer 7. Di sini kita diminta untuk menyebutkan informasi apa yang tampil ketika kita sudah mengklik layer 7. Nah, di sini informasinya ya. The HTTP client send HTTP request to the server. Jadi klien HTTP sudah mengirimkan permintaan HTTP ke server. FYI, HTTP itu kepanjangan dari Hypertext Transfer Protocol. Nah, berikutnya di what is the destination port value for layer 4 under the outliers column. Ini kita diminta untuk menyebutkan berapa nilai dari destination portnya pada layer keempat di bawah kolom outliers. Kita coba klik layer 4, ditanyain destination portnya. Nah, destination portnya itu adalah port 80. Berikutnya di what is destination IP. Nah, sebelum makan destination port, sekarang destination IP. Value for layer 3 under the outlier column. Kita diminta untuk menyebutkan berapa destination IP-nya yang terdapat pada layer ketiga. Langsung saja kita klik layer 3 dan destination IP-nya itu adalah yang ini, 192.168.1.254. Berikutnya, what information is displayed at layer 2 under the outliers column. Di sini kita diminta untuk menampilkan informasi apa yang tampil ketika kita sudah mengklik layer kedua. Di sini. Nah, di sini proses dari MAC address pada Ethernet kedua itu keluar masuk. Jadi yang pertama MAC address ini. Nah, ini namanya MAC address. Nah, berikutnya ini juga ada MAC address. Nah, proses di sini terdapat proses pertukaran MAC address yang masuk dan keluar. Berikutnya di poin C, klik the outbound video details. Kita langsung saja coba klik outbound video details. Information listed under the video formats is reflective of the layer within the TCP IP model. Note atau catatan, the information listed under the Internet 2 section of the outbound video details tab provide even more detailed information that is listed under layer 2 on the OC model tab. The outbound video details provide more descriptive and detailed information. The value under destination MAC or source MAC with the Ethernet 2 section of the video details appear on the OC model tab under layer 2, but are not identified as such. Jadi pada intinya, outbound video details ini menampilkan informasi yang lebih spesifik dibanding dengan tab OC model ini. Nah, begitu. Nah, sekarang kita diminta nih, ada pertanyaan. What is the common information listed under the IP section of video details as compared to the information listed under the OC model tabs? With which layer is it associated? Jadi di sini kita diminta untuk menampilkan informasi umum apa yang terdapat pada section atau bagian IP. Nah, bagian IP itu di sini, section IP. Nah, di sini kita diminta untuk mengkaitkan informasi yang tampil di sini ke tab OC model. Nah, informasi ini terkait pada layer keberapa. Nah, informasi ini terdapat atau terkait pada layer ketiga ya, jelas dari sini source IP-nya, destination IP-nya. Di sini juga ada layer ketiganya, ada source IP dan destination IP-nya. Jadi informasi dari section IP ini terkait ke layer ketiga dari tab OC model. Nah, berikutnya, what is the common information listed under the TCP section of video details as compared to the information listed under the OC model tabs, and with which layer is it associated? Pertanyaannya masih sama, informasi umum apa yang tampil. Nah, tapi bedanya ini ditanyakan section TCP. Nah, FYI, TCP itu kepanjangan dari
Transmission Control Protocol. Nah, langsung aja coba kita klik, kita pindah ke section TCP. Nah, ini TCP, section TCP-nya. Nah, informasi ini terkait dari OSI model itu pada layer ke berapa? Keempat. Karena di sini menampilkan dari source port dan destination portnya juga. Nah, which is yang mana itu akan terkait di type OSI model pada layer keempat. Seperti itu. Nah, berikutnya what is the host listed under the HTTP section of the video details? What layer will this information be associated with under the OSI model? Pertanyaannya masih sama, hanya saja bedanya di sini kita diminta untuk menampilkan host yang berada di bawah section HTTP-nya. Kita coba pindah ke outbound, kita cari HTTP. Nah, ini. Kita coba bisa di-scroll ya, bisa di-scroll atau bisa klik di sini, panah sini. Nah, di sini hostnya ada di www.osi.local. Nah, ini hostnya. Nah, informasi ini terkait pada layer ke-7 di tab OSI modelnya. Nah, berikutnya di poin D-nya, klik the next colored square box under the event list under the event list type column on the layer 1 is active. Langsung coba klik kotak berikutnya. Di sini cuma ada satu layar yang aktif ya. Semuanya itu abu-abu yang agak pudar ya, agak pudar. Cuma ini aja yang aktif. Nah, di poin E, advance to the next HTTP type box within the event list and click the color square box. Kita coba klik saja langsung kotak HTTP yang berikutnya. The window contain both in layer and out layer. Notice in direction of the arrow directly under the in layers column. Nah, di sini kita punya beberapa hal yang mesti diperhatikan, khususnya di bagian tanda panahnya nih, ada of the arrow. It is pointing upward. Dia mengarahkan kepada posisi ke atas. Itu mengindikasikan the direction the data is traveling. Mengindikasikan bahwa data sudah memulai perjalanannya. Scroll through the layer making note of the item previously viewed. At the top of the column, the arrow pointing to the right. Nah, di sini dia memulai panahnya itu mengarah ke posisi kanan atau ke arah kanan. This denote that the server is now sending the information back to the client. Jadi pada mulanya klien melakukan request ke server. Nah, dari server sudah melakukan atau mengirimkan balik hasil dari permintaan yang klien lakukan. Nah, ini prosesnya. Pertama dari sini ke sini dan ke sini. Seperti itu. Nah, berikutnya comparing the information displayed in the in layers column with that of the out layers column. What are the major differences? Di sini kita diminta untuk dengan membandingkan atau mengkomparasi dengan membandingkan atau mengkomparasi informasi yang tampil di kolom in layer dan out layer. Kita diminta untuk menyebutkan perbedaan apa yang paling umum yang terdapat pada bagian ini. Nah, pada bagian ini kita terlihat jelas bahwa di sini terjadi proses pertukaran IP, pertukaran port, dan juga pertukaran MAC address. Nah, yang pertama di in layernya terdapat, nah di sini di TCP source portnya pertama tuh 100 atau 1025 ya. Nah, destination port di sini 80. Sedangkan di out layernya source portnya itu 80, sedangkan destination portnya itu 1025. Nah, di sini terjadi sangat jelas bahwa ini terjadi proses pertukaran port dan juga IP. Dan begitupun MAC addressnya. Nah, berikutnya di poin F, klik the inbound and outbound video details tab. Review the video details. Nah, di sini kita diminta untuk mengklik atau menekan tombol atau tab inbound dan outbound video details. Nah, di sini ada ada dua tab tambahannya, inbound dan outbound. Nah, di sini kita diminta untuk mereview informasi video detailsnya. Nah, di sini inbound. Yang pertama inbound itu adalah data dari proses data masuknya ya, inbound. Nah, di bagian IP atau di section IP-nya
terlihat bahwa source IP-nya itu 192.168.1.1, yang mana ini adalah IP servernya, dan destination IP-nya adalah 1.254, yang dimana ini adalah IP servernya. Di proses ini klien melakukan request ke IP servernya. Begitupun TCP-nya. Di sini yang mulanya IP port atau port klien dari kliennya itu portnya 1025 atau 1025, dan port dari web servernya adalah 80. Nah, begitupun outbound video detailsnya. Di sini dari server ya, atau keluarnya atau data keluarannya. Nah, di sini outboundnya terlihat jelas perpindahan IP-nya atau pertukaran IP-nya, yang tadinya source IP-nya 1.1 sekarang 1.254, yang mana ini proses pertukaran atau pengembalian data yang sudah klien kirimkan sebelumnya. Begitu. Nah, berikutnya poin G, klik the last colored square box under the info column. Kita klik kotak yang terakhir. How many tabs are displayed with this event? Explain. Kita diminta untuk ada berapa banyak tabs yang tampil di event ini dan jelaskan. Nah, di sini cuma ada 2 tab saja, OC model dan inbound video details. Kenapa cuma 2 tab sedangkan ini 3? Nah, karena proses di sini adalah proses terakhir dari proses transmisinya. Nah, yang jelas yang mana di klien terjadi cuma data masuknya saja, gitu, data masuknya saja. Nah, data masuk dari source IP-nya itu IP servernya, dan destination IP-nya itu adalah IP si kliennya. Yang mana ini adalah proses data masuk yang sudah dikirimkan dari server sebelumnya. Jadi cuma ada 2 tab saja. Berikutnya di part 2, display element of the TCP IP protocol suite. Kita menampilkan elemen yang ada di TCP IP protokol atau protokol TCP IP ya. Nah, step 1, view additional event. Kita coba menampilkan atau lihat event-event tambahan ya. Nah, close any open video information windows. Kita close saja atau kita tutup. Poin B, in the event list filter, visible event section, click show all known. Di bagian list filter event, terus ada bagian visible event, kita langsung coba klik ininya show all. Coba kita tekan known. Berikutnya kita tekan lagi sampai semuanya tampil. Nah, ini semua tampil ya. What additional event types are displayed? Event apa yang tampil? Nah, sebelumnya kan cuma HTTP aja yang tampil ya. Nah, sekarang sudah banyak nih. Ada DNS, ada ERP, ada TCP. Nah, ini event-event tambahannya. Nah, berikutnya di sini ada penjelasannya. Langsung aja kita ke poin C. Click the first DNS event in the type column. Explore the OC model and video details tab and note the encapsulation process. As you look at the OC model tab with layer 7 highlighted, a description of that of what is occurring is listed directly below the in layer and out layers. The DNS client sends a DNS query to the DNS server. Jadi langsung coba kita klik DNS yang pertama. Nah, di sini terdapat informasi the DNS client sends a DNS query to the DNS server. Nah, informasi ini dijelasin juga. This is very useful information to help understand what is occurring during the communication process. Informasi ini sangat berguna untuk memahami lebih dalam tentang apa yang sebenarnya terjadi pada saat proses komunikasi. Nah, berikutnya di poin D, klik the outbound video details tab. Nah, langsung aja coba kita klik outbound. What information is listed in the name field in the DNS query section? Kita pindah ke DNS query. Nah, di sini diminta pertanyaannya, what information is listed in the name? Nah, ini ya field name-nya. Di sini informasinya terdapat hostnya, yang mana itu adalah www.oc.local. Nah, berikutnya di poin E, klik the last DNS info color square box in the event list. Kita diminta untuk mengklik DNS yang terakhir. Nah, ini DNS yang terakhir ya, karena di bawahnya nggak ada lagi DNS. Nah, berikutnya, at which device was the video captured? Di device mana video ini atau PDU ini tertangkap
atau apa ya, terekam gitu, captured. Nah, pada bagian ini video ini terekam pada bagian klien ya, pada bagian klien. Nah, di sini add device pada bagian klien. Dan what is the value listed next to address in the DNS answer section of the inbound video details. Nah, di sini langsung aja kita klik bagian DNS answer ya. Nah, DNS answer. Nah, pada bagian sini kita diminta untuk menanyakan alamat gitu, menanyakan alamat yang terdapat pada DNS answer. Nah, ini ya alamatnya. 1.254 yang mana itu adalah IP dari server. Nah, di poin F, find the first HTTP event in the list and click the colored square box of the TCP event. Kita diminta untuk menemukan atau mencari event HTTP yang pertama, dan kita klik kotak yang berwarna itu, yang mana itu adalah event dari TCP. Nah, langsung saja kita coba cari HTTP yang pertama ini ya. Nah, kita kliknya yang TCP-nya. Di sini TCP. Nah, berikutnya highlight layer 4 in the OC model tabs. Di sini. Terus in the numbered list directly below the in layers and out layers, what is the information displayed under item 4 and 5. Jadi diminta untuk meng-highlight layer 4 dan menampilkan apa yang sebenarnya terjadi pada proses ini, khususnya di bagian atau di poin 4 dan 5 di sini ya. Nah, di poin 4 ini terlihat jelas the TCP connection is successful, yang mana koneksi TCP sudah berhasil. Nah, berikutnya di poin 5, the device sets the connection state to establish ya, begitu kurang lebihnya. Jadi di sini menampilkan informasi bahwa perangkat sudah men-set jaringan atau mengatur koneksinya ke mode sudah berjalan ya, sudah berjalan atau sudah berhasil dilakukan. Nah, berikutnya di poin ya, di sini masih ya, di poin G-nya, click the last TCP event, highlight layer 4 in the OC model tabs. Di bagian TCP yang terakhir kita tekan ininya, tombolnya atau kotaknya. Terus perhatikan di step listed directly below in layer and out layers. Perhatikan di step ini, in layer dan out layer. What is the purpose of this event based on the information provided in the last item in the list solved by item 4. Nah, pada bagian layer keempat di sini. Nah, layer keempat. Nah, kita diminta untuk menyebutkan berdasarkan informasi yang tampil atau yang ada. Nah, sebenarnya informasi yang tampil di poin 4 itu apa? Nah, di sini ya. The device set the connection state to closed. Jadi di sini perangkat men-set jaringannya ke mode closed atau tertutup. Kenapa? Karena ini adalah proses terakhir dari proses transmisi koneksinya. Yang mana jelas ya bahwa perangkat sudah memutus jaringannya atau memutus koneksinya. Nah, sebenarnya pada bagian ini sudah selesai ya. Cuma di sini ada challenge question atau pertanyaan tantangan, yang mana isinya adalah this simulation provide an example of a web session between a client and a server on a local area network LAN. Jadi kalau diterjemahin, ini artinya adalah simulasi ini menyediakan bentuk contoh dari sesi web antara klien dan server di sebuah jaringan lokal. The client makes request to specific service running on the server. Klien melakukan sebuah request ke specific service yang berjalan di sebuah server. The server must be set up to listen on a specific port for a client request. Jadi si servernya harus sudah siap atau harus sudah diatur untuk mendengarkan atau menerima permintaan klien di port yang spesifik. Ini hint petunjuknya, kita juga dikasih petunjuk. Look at layer 4 in the OC model tab for port information. Jadi kalau kita mau cari tentang informasi portnya, kita bisa pindah atau kita coba klik layar keempatnya. Di sini tampil informasi portnya. Nah, based on the information that was inspected during the packet tracer capture, what port number is the server listening on for the web request?
Jadi kita diminta untuk menyebutkan atau dikasih pertanyaan, what port number, berapa di port berapa web server itu berjalan untuk bisa menerima proses permintaan web. Nah, web server itu berjalan pada port 80. Nah, di sini ya, port 80. Sebenarnya port itu ada banyak, ada port FTP itu port 21, ada juga port ESL, SSL, port HTTP. Nah, ada jenis port atau ya ada banyak port, ada port proxy dan lain-lain. Nah, di sini port 80 ya. Port 80. Nah, berikutnya what port is the web server listening on for DNS request. Di port berapa server berjalan untuk bisa menerima proses permintaan DNS. Nah, untuk menemukan informasi ini, kita bisa klik di sini DNS layer 4. Nah, di sini port destination-nya adalah port 53. Nah, jadi pertanyaan ini jawabannya adalah di port 53. Nah, mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.